Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok 15 akan mempresentasikan tugas yang bertopik gudang atau warehouse untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kang Ujang Saiful. Silahkan Kang Ujang. Baik, terima kasih Kang Eli atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gudang. Nah, gudang adalah sebuah fasilitas yang digunakan untuk menyimpan barang, material, atau produk selama jangka waktu tertentu sebelum didistribusikan atau digunakan ya. Gudang berperan penting dalam rantai pasok supply chain karena memungkinkan perusahaan untuk menyimpan ketersediaan, mengatur stok dan mengelola aliran barang dengan lebih efisien. Nah, dalam konteks supply chain management atau SCM, gudang atau warehouse adalah fasilitas ya yang digunakan untuk penyimpanan tadi dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Nah, di sini ada beberapa definisi gudang menurut SCM, di mana gudang adalah pusat penyimpanan yang bisa dijelaskan. Gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara barang atau bahan baku yang menunggu proses lebih lanjut atau distribusi ke pelanggan akhirnya. Selanjutnya yaitu fasilitas konsolidasi. Nah, dalam SCM, gudang sering digunakan untuk mengkonsolidasi produk dari berbagai pemasok sebelum didistribusikan ke berbagai tujuan. Selanjutnya adalah pusat distribusi. Nah, gudang itu sendiri memiliki fungsi sebagai pusat distribusi di mana produk dikumpulkan, diatur dan dikirim ke berbagai lokasi sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang selanjutnya adalah manajemen persediaan. Nah, gudang di sini juga sebagai manajemen persediaan ya, dalam membantu dan memastikan bahwa ada cukup stok untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa harus mempertahankan persediaan yang berlebihan. Nah, dalam SCM atau Supply Chain Management, pengelola gudang yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan aliran barang yang lancar dari pemasok ke pelanggan, sehingga mengurangi biaya logistik, meningkatkan waktu pengiriman, dan menjaga kepuasan pelanggan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya boleh disambung dengan rekan-rekan saya, silakan. Baik, terima kasih Kang. Boleh di next slide-nya. Nah, berikut ada fungsi gudang ya. Apa itu fungsi gudang? Fungsi gudang ada berbagai macam ya. Yang pertama yaitu penyimpanan barang atau sebagai tempat menyimpan barang hingga dibutuhkan atau siap didistribusikan. Yang kedua, ada manajemen persediaan, yaitu untuk mengelola dan memantau stok barang untuk memastikan ketersediaan yang cukup tanpa kelebihan stok. Jadi dikontrol ya stoknya. Terus yang ketiga, ada penggabungan produk atau yang tadi disebutkan konsolidasi, yaitu menggabungkan produk dari berbagai sumber untuk pengiriman bersama. Jadi contoh ada produk A dan produk B itu disatukan di sebuah gudang ya, untuk nanti dikirim bersama ke tujuan agar menghemat biaya ongkos tadi ya. Terus yang keempat, ada pemisahan pesanan atau break bulk, yaitu untuk membagi barang besar menjadi unit yang lebih kecil untuk didistribusikan. Terus perlindungan barang, yaitu menyediakan tempat yang aman dari kerusakan, pencurian, dan penurunan kualitas. Selanjutnya fungsi gudang
sebagai pengemasan dan pelabelan, yaitu untuk mengemas ulang dan melabeli produk sesuai kebutuhan sebelum pengiriman. Ya, bisa dilabeli ulang ya ketika ada label yang rusak atau yang bagaimana gitu, jadi bisa dilabel ulang. Terus yang terakhir ada fungsi gudang, yang terakhir itu untuk distribusi, menjadi pusat distribusi untuk pengiriman barang ke berbagai tujuan. Mungkin fungsi gudang cukup ya. Untuk selanjutnya next untuk rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Next slide. Pada slide ini akan menjelaskan tentang pembagian gudang atau pembagian jenis gudang. Berdasarkan yang pertama yaitu berdasarkan kepemilikan, yaitu gudang milik pribadi, dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan untuk keperluan penyimpanan mereka sendiri. Yang kedua yaitu gudang publik yang disewakan ke berbagai perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jadi untuk gudang pribadi hanya dioperasikan oleh satu perusahaan untuk menyimpan produk mereka sebelum dijual. Sedangkan untuk gudang publik yaitu disewakan ke berbagai perusahaan atau berbagai konsumen lainnya dalam jangka waktu tertentu. Kadang disewa 1 tahun, 2 tahun atau sampai 5 tahun sekali. Terus ada berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, gudang yaitu gudang pusat atau central warehouse mengumpulkan produk dari berbagai pabrik sebelum didistribusikan ke gudang regional atau langsung ke konsumen. Yang kedua yaitu gudang regional, yaitu menyimpan barang untuk didistribusikan cepat di wilayah tertentu. Untuk gudang pusat biasanya karena perusahaan tidak hanya satu perusahaan, banyak cabangnya, jadi si produk-produk dikumpulkan di gudang pusat sebelum didistribusikan kembali ke daerah-daerah tertentu, atau bisa simpan ke gudang regional. Sedangkan gudang regional yaitu menyimpan barang untuk didistribusikan cepat di wilayah tertentu. Jadi hanya satu wilayah untuk satu regional gudang. Yang terakhir yaitu berdasarkan jenisnya, yaitu gudang umum menyimpan berbagai jenis barang, dan ada gudang khusus menyimpan jenis barang tertentu seperti bahan kimia, makanan, pupuk atau produk farmasi. Nah, untuk umumnya itu hanya barang menyimpan berbagai jenis barang, bisa tidak hanya satu macam barang. Sedangkan gudang khusus yaitu menyimpan barang tertentu. Ya kalau gudangnya khusus untuk makanan, produk makanan semuanya, atau bisa spare part semuanya, jadi tidak bisa digabungkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Next selanjutnya dipandu lagi oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis tata letak gudang. Nah, jenis yang pertama itu adalah dedicated storage. Adalah sistem di mana setiap jenis barang memiliki lokasi penyimpanan tetap yang tidak berubah. Kelebihannya adalah untuk memudahkan menemukan barang dan mengurangi waktu pencarian, namun bisa menyebabkan penggunaan ruang yang tidak efisien. Yang kedua, itu adalah randomized storage, adalah sistem di mana barang disimpan di lokasi yang tersedia secara acak. Diatur oleh sistem manajemen gudang atau biasa disebut dengan WMS. Kelebihannya adalah memanfaatkan ruang yang optimal, namun membutuhkan sistem manajemen yang canggih untuk melacak benda yang disimpan di gudang tersebut. Yang ketiga, ini adalah flash-based dedicated storage, adalah kombinasi antara penyimpanan terdedikasi dan juga acak.
Nah, barang dikelompokkan berdasarkan kelas atau kategori, dengan setiap kelas memiliki area khusus di gudang. Nah, kelebihannya adalah mempermudah pengelompokan dan mengambil barang ya sambil menjaga efisiensi gudang tersebut. Nah, yang terakhir adalah shared storage, adalah sistem di mana beberapa jenis barang berbagi lokasi penyimpanan yang sama. Nah, kelebihannya adalah efisiensi ruang yang tinggi, namun membutuhkan manajemen yang baik untuk menghindari kesalahan penempatan atau pengambilan barang tersebut karena beresiko tercampur dengan barang-barang yang lainnya. Nah, baik, itu saja beberapa penjelasan mengenai warehouse yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik, sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.